Halo semuanya, perkenalkan nama gue Deon. Gue adalah seorang YouTuber pemula ataupun seorang yang baru terjun di dunia per-YouTubean. Ini gue akan terus mengupload video hingga 100 video pertama gue, dan tentunya dengan target gue di tahun 2026 ini mencapai di 10.000 subscriber pertama gue, dan tentunya juga dengan support dan dari dukungan kalian juga. Di video kali ini gue bakal bahas terkait perbandingan Gen Z dan juga milenial. Namun kita bahas santai aja teman-teman, karena banyak banget yang bisa kita bahas antara milenial dan juga Gen Z. Kayak dari kedisiplinan, kayak kemudian dari kejujuran, kemudian dari cara bertanggung jawab, kemudian dari cara manajemen waktu, manajemen keuangan, kemudian dari cara mereka problem solving, dan masih banyak lagi yang bisa kita bahas. Tapi kita akan bahas simpel-simpelnya aja ya, karena kalau kita mau bahas semua antara perbandingan milenial dan juga Gen Z, itu masing-masing punya plus minusnya tersendiri teman-teman ya. Jadi kita mulai dari milenial terlebih dahulu. Kalau kata orang-orang, milenial ini adalah orang-orang yang lahir di tahun dari 1998 ke bawah. Sedangkan kalau Gen Z itu adalah orang yang lahir dari 1999 hingga ke 2005. Itu Gen Z. Kalau udah 2005 ke atas, Gen apa ya? Kita nggak usah bahas lah ya Gen apa. Kita udah tahu sendiri gimana sedurhaka apa Gen apa sekarang. Ya, jadi kita bahas Gen Z sama milenial aja teman. Yang masih punya otak yang cerdas buat berpikir. Kalau Gen Alpha mah udah nggak punya otak doy, udah melawan aja sama orang tua. Nah, kalau kita akan bahas dari milenial dulu ya. Jadi kalau menurut gue ya, generasi milenial ini adalah generasi yang sangat teliti, tapi mereka tuh kayak nggak mau mereka tuh mau mandiri teman-teman. Tapi kalau gimana ya ngomongnya, milenial ini ibaratnya milenial ini nggak apa-apa ribet asalkan kerjaannya selesai. Kalau Gen Z ini nggak mau ribet tapi kerjaannya selesai juga. Maksudnya dalam hal misalnya kita jadi kasir ya, jadi kasir di suatu toko atau supermarket kan, terus pas closing uang kita minus 5.000. Kalau milenial itu kan pasti dicari itu minusnya di mana, barangnya apa yang minus, kemudian terus tuh barang yang minus itu kenapa bisa minus gitu kan. Tapi kalau Gen Z mah minus 5.000 langsung aja ditombok 5.000 ya kan. Gen Z kan dia tuh menghalalkan segala cara apapun biar pekerjaannya itu selesai gitu ya. Terus kalau dalam hal kedisiplinan, kalau Gen Z ini menurut gue kurang banget ya disiplin. Itu lebih ke milenial. Kalau misalnya kita ngomongin Gen Z untuk kedisiplinan, kita lihat aja misalnya kalau mau janji temu ya, kan kita janjian ketemu jam 8. Jam 8 pagi sama antara Gen Z dan Gen Z. Ini dua-duanya sama-sama telat teman-teman. Pasti di pikirannya Gen Z, nanti aja tuh ya. Ini si A pasti datangnya telat juga. Nah si B juga mikir, nanti aja lah. Nanti datangnya telat juga. Udah jam 9 atau jam 10 datang. Kalau milenial, kalau udah janji waktu jam 8 nih, semua jam 8 pasti datangnya jam 8. Itu berdasarkan experience dan pengalaman ya. Karena gue udah sering banget untuk bertemu orang-orang yang umurnya se-Gen Z itu dan se-milenial itu. Kemarin baru aja gue ketemu sama orang, sama tamu di janjinya udah maghrib jam 7 malam. Ya bisa disebut milenial lah ya, karena umurnya udah 27 apa 28, janjinya jam 7 kan. Itu gua baru sampai jam 7 kurang 10 apa, dia udah di sana teman-teman. Jadi kalau kita lihat perbandingan antara milenial dan Gen Z dalam hal kedisiplinan, itu milenial jauh lebih disiplin. Kemudian kalau dalam hal bertanggung jawab, nah ini milenial unggul lagi, udah 2-0 milenial unggul daripada Gen Z ya. Gen Z ini nggak mau bertanggung jawab teman-teman, lihat aja nih, banyak menghamilin pacar orang gitu kan. Itu kan Gen Z semua, nggak ada yang milenial, jarang. Karena milenial rata-rata udah berumur, walaupun belum berumur, maksudnya walaupun belum
sorry maksud gua milenial kan rata-rata kan udah menikah ya kalau sekarang ya. Walaupun juga mereka belum menikah pasti untuk melakukan hal itu pasti mereka bakal pikir panjang. Kalau Gen Z ini pacaran, hamil nggak mau tanggung jawab, lari. Kecuali digerebek ya kan. Kalau digerebek kan mau nggak mau harus bertanggung jawab ya, harus dinikahkan. Nah, kalau dalam hal bertanggung jawab aja udah kayak gitu pasti ya gimana ke depannya gitu kan. Tapi nggak semua Gen Z loh ya, tapi ya rata-ratanya ya Gen Z dalam hal pertanggungjawaban ini agak kurang. Kemudian kalau dalam hal kejujuran, menurut gue Gen Z juga kurang teman-teman. Gen Z ini banyak banget berbohong. Kayak tadi minus kalau misalnya kita jadi kasir itu kan dia bohong gak ya, aturannya kan minus ya, dilaporin itu karena dia tombol gitu jadi nggak minus. Jadi jam 40.000 harusnya Pak ini minus 5.000 malam tadi, saya udah cari kemana tapi nggak tahu minusnya di mana. Itu kan kalau milenial pasti kayak gitu. Tapi kalau Gen Z rata-rata ya udah nih ditombokin, akhirnya nggak ngelapor kan, jadi nggak tahu minusnya di mana. Jadi masih dalam 3 hal ini masih dikurung sama milenial. Tapi Gen Z ini ya, kalau menurut gue ya, itu menangnya dalam hal problem solving ya teman-teman. Termasuk kita balik lagi ke yang dari kasusnya jadi kasir tadi, itu kan sebenarnya problem solving ya yang dilakuin Gen Z itu. Jadi bagaimana caranya masalah ini cepat selesai, solusinya cepat selesai. Nah, tombok aja 5.000 ya. Mungkin dalam hal-hal lain juga kayaknya gitu ya. Mungkin dalam pekerjaan apapun kalau misalnya ada masalah ini pasti Gen Z mempunyai pikiran problem solving yang kuat daripada si milenial. Ya jadi mungkin antara Gen Z dan milenial ini menurut gua sebenarnya masih banyak yang bisa kita bahas. Kalau dari rata-rata mungkin sama ya kalau dalam, karena mereka itu kalau dalam hal yang kata gue tadi masih ada plus minusnya tersendiri teman-teman. Jadi nggak bisa kita bandingkan kayak hebatan milenial atau hebatan Gen Z, nggak bisa. Jadi itu tuh rata-rata sama aja Gen Z dan milenial. Cuman mereka itu unggulnya di sini kalau milenial. Kalau Gen Z unggulnya di sini, milenial kurangnya di sini. Kalau Gen Z kurangnya di sini. Ya sama lah kurang lebih ya. Jadi mungkin videonya cukup sampai sini aja. Thank you udah nonton dan see you di next video selanjutnya. Bye bye. I just had to let you know you're